Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Pemuda yang Dicintai Para Malaikat. Dikisahkan tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang sangat miskin. Dia hanya memiliki ibunya yang saat itu sedang sakit dan lumpuh. Dia juga menderita penyakit di kedua tangannya, penyakit kusta. Sudahlah Uwais Al-Qarni mencari pekerjaan ke sana kemari. Tetapi tak ada seorang pun yang berani memberikan pekerjaan kepadanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan saat itu adalah mengangkut susu. Uwais Al-Qarni memiliki sebuah cita-cita yang luar biasa, yaitu ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja dalam seumur hidupnya katanya. Namun apalah daya, tempat tinggalnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh, dan juga dia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit, karena setiap hari dialah yang merawat ibunya, dari memberi makan, memandikan, dan menyiapkan segala keperluan ibunya. Dari hari ke hari perasaan rindu Uwais Al-Qarni kian menggebu, sampai pada suatu ketika dia tidak tahan. Lalu pergilah dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan ibunya sementara waktu. Berhari-hari dia berjalan menyusuri sungai, padang pasir, naik gunung dan turun gunung. Setelah 80 km dia berjalan, dia selalu teringat ibunya. Dalam hati Uwais Al-Qarni, bagaimana kondisi ibuku saat ini? Tidak ada seorang pun yang menemaninya, sedangkan dia dalam keadaan sakit lumpuh. Tetapi rasa rindu Uwais Al-Qarni yang begitu dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus semakin dia berjalan jauh, semakin pula dia merasa bersalah meninggalkan ibunya. Akhirnya setelah berhari-hari dia dalam menangis berlinang air mata memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Lalu berlarilah dia pulang ke rumahnya. Dia pulang berlari dengan berderai air mata, naik turun gunung, menyusuri padang pasir yang tandus, sampai akhirnya tiba di rumahnya. Dan apa yang dia khawatirkan pun terjadi. Dia menemui ibunya telah tiada. Uwais Al-Qarni sangat menyesal. Dia sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya telah meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Lalu dalam penyesalannya itu, dia pun pergi mengkabari orang-orang kampung dan meminta tolong untuk mengurus ibunya. Tetapi tak satu pun orang-orang kampung itu yang mau membantu dia mengurus ibunya. Sampai akhirnya dia sendiri melakukannya, dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan bahkan menguburkan dia sendiri. Di kesempatan lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengatakan, "Duhai para sahabatku, kalian carilah seorang pemuda di suatu tempat yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah nasihat kehidupan kepadanya. Ciri-cirinya adalah
dia terkena penyakit kusta di kedua tangannya. Para sahabat bingung, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat kehidupan kepada Uwais Al-Qarni, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber nasihat. Namun kemudian para sahabat itu pun pergi berjalan menyusuri ke daerah lain yang sangat jauh, dan akhirnya setelah bertanya-tanya tibalah dia di suatu tempat di mana Uwais Al-Qarni berada. Bertanyalah para sahabat kepada pemuda, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata Uwais Al-Qarni, betul, aku Uwais Al-Qarni. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah kamu terkena penyakit kusta di kedua tanganmu? Uwais Al-Qarni menjawab, benar, aku bekas pernah terkena penyakit kusta di kedua tanganku. Lalu para sahabat menceritakan kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami untuk datang kepadamu, meminta nasihat tentang kehidupan kepadamu. Uwais Al-Qarni pun tercengang. Wahai para sahabat, mengapa kalian meminta nasihat kehidupan kepadaku, sedangkan kalian adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Aku hanyalah seorang pemuda miskin yang ada penyakit di kedua tanganku. Aku hanya seorang pemuda yang memiliki seorang ibu yang telah tiada. Para sahabat pun juga merasa heran. Namun akhirnya para sahabat tersebut kembali ke rumah, ke tempat mereka. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Saat Uwais Al-Qarni meninggal dunia, tak seorang pun yang mau mengurus jenazahnya. Tetapi pada saat itu terjadi kejadian yang luar biasa, yaitu banyak sekali dari berbagai arah orang datang bertakziah ke rumah Uwais Al-Qarni. Orang-orang tersebut ribuan datang ke rumah Uwais Al-Qarni. Mereka mendoakan Uwais Al-Qarni. Mereka memandikan, mengafani dan mensalatkan Uwais Al-Qarni. Serta menguburkannya. Hadirin sekalian, wallahu alam, mungkin ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi untuk melayani hambanya yang mulia, yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni pada waktu ditanya, para sahabat juga merasa heran kenapa meminta nasihat kehidupan kepadanya. Sempat juga beliau mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pemuda yang merindukan untuk bertemu Rasulullah. Diceritakan sampai akhirnya aku berusaha bertemu Rasulullah sampai ini pun tiada. Disinilah menjadi nasihat bagi kita. Senada dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Salah satu bentuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu telah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, meskipun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia selalu mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani dan berbuat baik kepada orang tuanya. Senada dengan firman Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
Burung irian, burung cinta